Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Itulah karena Allah itu maha kasih, tetapi dia juga maha adil. Allah maha kasih, dia mengampuni segala dosa kita, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Dan Allah itu maha adil, dosa itu harus dihukumkan, tetap harus dihukumkan. Itulah karena Allah itu maha adil. Dan ini tidak dikenal di dalam ajaran somat, ya, tidak dikenal dalam ajaran somat. Dan saya sangat menyayangkan sekali, seharusnya somatlah yang harus belajar dari Daniel. Kalau Daniel ini memang benar-benar memahami dasar-dasar ajaran kekristenan dengan benar, dengan baik, harusnya bukan dia yang setuju dengan somat, tetapi harusnya somat yang setuju dengan Daniel. Harusnya begitu, ya. Jadi itu kesempatan sebenarnya untuk menginjili Abdul Somad, ya, bukan sebaliknya somat yang mengarahkan Daniel, kemudian Daniel hanya main setuju-setuju saja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat muslim dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ternyata statement dari Daniel Mananta yang viral beberapa hari yang lalu belum usai, ya. Tanggapan dari para youtuber Kristen masih saja ikut menanggapi statement dari Daniel Mananta yang mendukung pernyataan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa ada jin di dalam patung, unclean spirit atau roh jahat di dalam patung. Dan di dalam statementnya, Daniel Mananta juga berpesan kepada semua orang yang akan berkomentar agar membacakan ayat di dalam Bible, ya. Nah, sahabat, di sini kita akan reaction sebuah video dari seorang nenek yang bernama Noverina Solihin yang ternyata juga ikut kejang-kejang kesurupan dengan statement dari Daniel Mananta tersebut. Oke sahabat, mari kita saksikan videonya sebelum kita reaction lebih lanjut. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Cuplikan video statement dari Daniel Mananta tersebut sempat membuat heboh memang, ya. Beberapa hari yang lalu banyak sekali dari para pendeta dan juga para youtuber Kristen ikut menanggapi, ya. Kebanyakan adalah kontra dari statement Daniel Mananta tersebut, yang intinya Daniel Mananta di sini mendukung pernyataan Ustadz Abdul Somad.
Menurut hemat saya, para pendeta dan juga para YouTuber dari pihak kekristenan akan setuju saja dengan statement dari Daniel Mananta tersebut seandainya Daniel Mananta tidak mengatakan setuju dengan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Nah, karena Daniel Mananta menyatakan setuju dengan pendapat Ustadz Abdul Somad, itulah yang membuat banyak sekali para pendeta dan YouTuber Kristen akhirnya kebakaran jenggot. Nah, kali ini kita akan tampilkan tanggapan dari Noverina Solihin menanggapi statement dari Daniel Mananta. Blunder cuy, lu kena prank lagi. Nah, ini adalah video tanggapan dari Noverina Solihin ya. Ini tulisan dari Noverina Solihin ya. Harusnya lu sharing dengan UAS tentang ayat ini. Nah, Daniel Mananta disuruh sharing kepada UAS dengan memakai ayat ini katanya. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari mana kata-kata itu ente dapat, Mbah Noverina Solihin? Itu adalah terjemahan dari Shodaqallahul Azim. Ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca surat-surat di dalam Al-Quran, sebagai penutupan sudah terbiasa umat Islam akan mengakhiri bacaan ayat atau surat di dalam Al-Quran tersebut dengan Shodaqallahul Azim. Lah kok dicomot untuk nutup ayat Bible? Ini gimana ini? Buktikan kalau agama Anda itu mempunyai jati diri. Nggak usah sok comot-comot istilah yang biasa dipergunakan di dalam Islam, biasa dipergunakan sebagai penutup setelah membaca Al-Quran. Anda gunakan juga sebagai penutup setelah Anda membaca Bible. Gak nyambung. Itu justru membuktikan bahwa agama Anda tidak mempunyai jati diri. Sudah kata Allah, Rasul, jemaat, dan lain sebagainya dicomot, ditemplokkan ke dalam Bible oleh LAI. Sekarang ada yang baru pula ini dari Noverina Solihin ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu adalah istilah yang sering dipakai oleh umat Islam sebagai penutup ketika membaca Al-Quran. Shodaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kok ditempel ke ayat Bible? Lima wejangan dari UAS yang disetujui atau disepakati oleh Daniel Mananta. Satu hal yang terpikir oleh saya, teman-teman, 5 hal itu adalah tipikal ya, ciri khas ajaran kekristenan ya, yaitu pertama katanya tentang kasih ya, kemudian tentang kasih Allah, bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita ya. Bukan hanya Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan memberi kita makan, memberi kita hujan, memberi kita udara dan sebagainya, tidak, tapi Allah lebih dulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia sudah menebus kita, Dia sudah mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Sekarang tinggal kita mau percaya kepadanya, mau bertobat atau tidak. 5 hal dari Ustadz Abdul Somad yang disetujui oleh Daniel Mananta membuat Noverina Solihin ini kejang-kejang, sahabat-sahabat ya. Kok bisa kayak gini ya, kejang-kejang kayak gini ya, padahal itu kan hak dari Daniel Mananta sendiri ya, mau menyetujui atau tidak menyetujui statement atau pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Lah kok Noverina Solihin yang kebakaran jenggot. Dan di sini Noverina Solihin mulai ceramah ya,
mulai ceramah tentang keyakinannya, ya kita dengarkan saja, biarkanlah itu untuk menyanggah atau membantah Daniel Mananta yang notabene juga menampilkan ayat di dalam Bible ya, ketika mengemukakan argumen dari Daniel Mananta yang menyetujui bahwa memang ada roh jahat, unclean spirit di dalam patung ya. Oke, kita simak lagi ceramah dari Noverina Solihin. Dan ini tidak dikenal di dalam Islam ya, bentuk kasih Allah yang seperti ini, yaitu yang tidak menginginkan seorang pun binasa. Ini tidak dikenal ya, penebusan dari Allah yang Maha Kudus. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, kemudian dia mati di kayu salib untuk penebusan dosa. Karena upah dosa adalah maut dan dosa harus dihukumkan. Contohnya, keluarga dari Joshua bisa saja memaafkan Sambo, tetapi apakah itu akan membebaskan Sambo dari hukuman? Tentu tidak. Begitupun dengan kasih Allah. Allah mengampuni semua orang yang berdosa. Ya, kalau orang itu benar-benar sungguh-sungguh minta ampun dan bertobat. Tetapi hukuman atas dosa itu harus tetap dijalankan. Itulah karena Allah itu Maha Kasih, tetapi Dia juga Maha Adil. Allah Maha Kasih, Dia mengampuni segala dosa kita, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Dan Allah itu Maha Adil, dosa itu harus dihukumkan, tetap harus dihukumkan. Itulah karena Allah itu Maha Adil. Dan ini tidak dikenal di dalam ajaran Somat ya. Ngalor ngidul, Noverina Solihin berceramah tentang ajaran penebusan dosa yang selalu menjadi komoditas utama di dalam Kristen, di dalam menjajakan agamanya ya. Selalu itu yang menjadi andalan ya, ajaran penebusan dosa. Tetapi dikatakan pula oleh Noverina Solihin, Allah Maha Pengasih, Maha Adil, mengampuni segala dosa, dosa yang lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Tetapi ayatnya mana ya? Dan diklaim pula ya, katanya ajaran inilah yang tidak ada, tidak diajarkan di dalam ajaran Somat. Lucu saja sih saya mendengarnya ya, ketika Noverina Solihin mengatakan bahwa Tuhannya telah menebus dosa. Tetapi kenapa juga ada dikatakan ya, Allahnya mengampuni dosa, dosa yang lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Lah ini justru blunder di sini ya, dan dikatakan tidak diajarkan di ajaran Somat. Oke, di sini Noverina Solihin ini sok pinter gitu ya, dan bahkan mungkin dianggap pinter oleh netizennya Kristen ya. Tetapi justru disinilah terlihat sangat jelas sekali kebodohan dari Noverina Solihin ini. Mudah saja menjawab tuduhan dari Noverina Solihin ya, yang mengatakan bahwa tadi ajaran ini tidak diajarkan di dalam ajaran Somat. Sangat mudah sekali ya, mau minta berapa ayat, nenek Noverina Solihin mau minta berapa ayat. Oke, mari kita tunjukkan kepada nenek ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ayat yang lain lagi, fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Ayat yang lain lagi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah itu ya, itu ayat-ayat yang ada di dalam ajaran Islam yang tadi dituduhkan oleh Noverina Solihin. Ajaran itu tidak ada di ajaran Somat. Ternyata banyak sekali. Kalau Noverina Solihin penasaran, silahkan dicari ayatnya di Quran surat apa, ayat berapa, dan terjemahnya bagaimana. Silahkan dicari sendiri. Ya, tidak dikenal dalam ajaran Somat. Dan saya sangat
menyayangkan sekali. Seharusnya Somatlah yang harus belajar dari Daniel. Kalau Daniel ini memang benar-benar memahami dasar-dasar ajaran kekristenan dengan benar, dengan baik. Harusnya bukan dia yang setuju dengan Somat, tetapi harusnya Somat yang setuju dengan Daniel. Harusnya begitu, ya. Jadi itu kesempatan sebenarnya untuk menginjili Abdul Somad, ya. Bukan sebaliknya, Somad yang mengarahkan Daniel. Kemudian Daniel hanya main setuju-setuju saja. Harusnya begitu, harusnya Ustadz Abdul Somad yang harus belajar kepada Daniel Mananta. Itu kan menurut Anda, nenek. Ya kalau Anda mengatakan bahwa Daniel Mananta tidak memahami Bible, ya seharusnya Anda mengatakan, Anda memerintahkan dan menyuruh agar Daniel Mananta belajar Bible kepadamu. Kalau Anda merasa lebih pintar dari Daniel Mananta, kok justru malah menyalahkan Ustadz Abdul Somad? Kok malah dibolak-balik kayak gini? Lagian siapa pula yang mengarahkan Daniel Mananta agar setuju dengan Ustadz Abdul Somad? Gak ada. Dan Anda katakan seharusnya Daniel Mananta inilah kesempatan untuk menginjili Ustadz Abdul Somad. Loh, ternyata itu tujuanmu. Kenapa tidak Anda sendiri saja yang langsung menginjili Ustadz Abdul Somad? Nah inilah ya nenek, ini lucu emang, kadang-kadang ente nek, kadang-kadang ente.